Assalamualaikum. Aku mau sharing lagi nih Kang Bro. Nah, merespon komentar kemarin tuh banyak yang komentar. Nah, gara-gara saya membahas tentang TPS ya, terus membahas tentang motor injeksi yang boros. Nah, itu banyak beberapa komentar. Sebenarnya videonya udah lama, tapi komentarnya cukup apa ya? Membuat saya itu terpancing untuk membuat video. Sebenarnya sih saya sih gimana ya, nggak ahli lah soal kayak gini ya. Tapi ya coba saya terangkan dikit sepengetahuan saya. Nah, kemarin kan saya pernah bahas di motor Yamaha kalau nggak salah itu mengenai sensor TPS. Nah, terus saya di situ menjelaskan juga masuknya udara ya, gimana sensor itu membaca dan lain-lain. Nah, di situ ada yang komen gini, TPS ya berfungsi, TPS itu seperti potensio mas, seperti putaran radio volume gitu, besarin kecilin kayak gitu aja. Dia membaca bukaan koin ini, bukaan gas, dia membaca bukaan gas saja, nggak ada membaca suhu, nggak ada dan lain-lain gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai motor injeksi yang boros. Nah, di situ banyak sekali komentar yang selalu menyalahkan sensor O2 ya, atau sensor yang biasa nempel di area knalpot lah, entah itu di pangkal exhaust ataupun di bagian exhaustnya sendiri ya. Nah, terus gini, ini saya mau menjelaskan. Nah, ini contoh aja ya, ini motor CBR ya kan, ada mungkin motor Jupiter juga modelnya sama seperti ini. Nah, ini sensor apa ini? Ini namanya sensor apa? Kok hanya satu? Kalau di Beat itu kan ada dua ya, IACV sama sensor TPS kan kayak gitu. Nah, terus ini motor CBR, ini kok sensornya cuma satu? Ini sensor apa namanya ini? Iya kan? Ini TPS atau sensor apa kan kayak gitu. Nah, tak jelasin biar nggak salah paham ya, terutama buat pemula. Yang udah pinter wes skip aja lah. Gitu ya. Gini, ini untuk motor CBR kayak gini itu ada 3 sensornya, tapi untuk komponennya itu menjadi satu kayak gini. Nah, tapi ada 3 fungsi ini ya, biar nggak salah paham. Tak buka no, ini udah saya lepas ya ininya. Nah, ini bautnya udah saya lepas. Ini kan mau saya servis rencananya karena kotor. Nah, di sini, nah itu ada beberapa sensor sebenarnya. Nah, biar nggak salah paham. Nah, ini sensor TPS, ya. Ini yang tengah ini. Nah, yang katanya seperti putaran radio atau potensio lah ya. Dia mengikuti bukaan gas ini, pergerakan ini. Ya, ketika ini ditarik gini ngek, ya ini gerak. Nah, TPS di sini gerak memberikan sinyal ke bagian ECU berapa derajat pembukaannya, kayak gitulah ya kurang lebihnya. Nah, terus apakah sensor TPS kayak gini itu enggak berpengaruh terhadap BPM? Apakah sensor TPS kayak gini itu enggak berpengaruh tentang suhu dan lain-lain? Nah, biar lebih detailnya saya akan jawab kan, karena di situ kan ada yang bilang itu nggak ada sensor suhu, nggak ada apa katanya nggak ada pengaruhnya dengan suhu dan lain-lain, pokoknya nggak ada pengaruhnya dengan boros dan lain-lain. Nah, tidak jelas tuh. Ini TPS yaitu tadi untuk bukaan gas ya, dia membaca bukaan gas pada koin atau pada bukaan gas gampangnya kayak. Nah, ini apa ini? Kilo saya nyatek kayak guna ini ya, yang berdiri nih. Ini apa ini? Nah, ini IAT atau IATS ya, bahasa gampangnya IATS lah gampangnya, biar lebih menyeluruh lah ya. Yamaha itu kalau nggak salah IATS, kalau di Honda itu IAT ya. Jadi gampangnya IATS atau IAT itu sama aja ya, intake air temperatur sensor ya, ngerti toh bahasa Indonesia nih toh. Jadi ini sensor suhu
intake, air, temperatur sensor ya. Jadi ini sensor suhu, berapa suhu temperatur ya, udara yang masuk ke sini. Nah, yang melewati ini ya, ini kan nanti kan masuk, ini kan posisinya kan masuk di sini. Nah, ini posisi filter udara, itu udara yang masuk ke sini. Nah, ya kan kayak gitu. Lah fungsinya apa? Nah, itu ada fungsinya. Ini sama seperti sensor IACV kalau di motor Beat. Itu ada sensornya kayak gini. Nah, kalau suhu di dalam mesin itu terasa kering, atau istilahnya kalau kayak motor yang masih dingin gitulah ya. Motor yang masih dingin, ya kan dia baca, oh suhunya sekian gitu ya. Jadi dia akan memberikan laporan ke injektor untuk gampangnya itu. Ini bahasa gampangku aja ya. Ya, memberikan informasi ke injektor untuk memberikan BBM berlebih. Ya. Jadi semprotannya ke injektor, ya semprotan ini injektor ya dari perintah dari ECU yang tadinya istilah ini bahasa istilah aja. Yang tadinya 1 detik dia nyemprot seret sekali ya, seret gitu ya. Nah, jadi dia karena posisi motor itu dingin, masih dingin, dia nyemprotnya agak lama, tres kayak gitu. Makanya nggak heran kalau ada motor yang baru dinyalain, motor injeksi terutama, begitu dinyalain suara gasnya itu meninggi dulu, nanti setelah motor itu suhunya sudah sesuai, dia akan turun, langsung turun. Pertama kan dinyalain jrendret, terus habis itu itu suhunya udah normal kayak gitu, seperti yang diinginkan. Nah, fungsi ini. Jadi kalau ada yang bilang nggak ada pengaruhnya, ya kan? Nggak ada pengaruhnya dengan suhu dan lain-lain. jangan langsung. Nah, cuman bedanya gini loh, antara ini dengan motor Beat misal, atau dengan motor Mio G atau Mio GT lah ya. Itu bedanya hanya saja jenis di Mio G itu terpisah. Kalau jenis ini itu bersatu jadi satu. Nah, selain itu ada lagi Kang Bro di sini itu yang baca. Ini tuh bisa baca. Nah, ini kan ada kayak lubang. Nah, lubang kecil ya. Nah, ini kan masuk, lubangnya itu masuk. Nah, ini kebaca sensor juga. Tapi bukan IATS. Tapi IAPS ya, pakai P. Kalau ini kan pakai T, kalau ini pakai P. Nah, bedanya hanya di pressure ya, yang ini temperatur. Tetap sama, intake, air, temperatur sensor. Kalau ini intake, air, pressure sensor. Nah, artinya jelas berbeda. Kalau temperatur itu kan sensor suhu, temperatur. Berapa temperatur di dalam mesin itu berapa? Ya, kelembapannya itu berapa? Terus udara yang masuk itu berapa? Nah, nanti sensor ini yang baca, terus memberikan laporan ke ECU. Nah, ECU nanti dieksekusi oleh injektor, termasuk ya. Nah, kayak gitu. Lah terus ini intake air pressure ya. Jadi ini fungsinya itu tekanan, sensor tekanan udara, bahasa gampangnya ngono. Jadi ini sensor suhu ya, suhu udara ya, panasnya seberapa. Nah, kalau ini tekanan udara. Nah, tekanan udara yang masuk itu berapa? Nah, misal filter itu mampet banyak kotorannya. Nah, otomatis udara yang mau masuk ke bagian intake manifold itu akan sedikit. Nah, di sini dia baca udara yang masuk sekian. Ya. Supaya motor itu bisa bekerja dengan normal harus dikasih sekian gitu loh. Nah, paham ya? Nah, ini mudah-mudahan bisa menjawab ya yang sok tahu. Saya bukannya sok tahu, hanya meluruskan aja biar nanti itu teman-teman itu nggak nyasar. Karena di era sekarang, di zaman sekarang di YouTube ya, kadang orang itu baru belajar dikit ya toh, udah komentar sok tahu. Ya kan? Baru ngerti dikit udah sok tahu. Ya kan?
kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, komentar siapa saja berhak komentar, siapa saja, kritik saran tetap diterima. Tapi kalau istilahnya dia nyelempang ya, nah itu bisa menyesatkan. Yang bahaya itu kalau menyesatkan, makanya saya luruskan biar nggak tersesat. Karena dia komentarnya di videoku, kalau di videonya orang lain aku biarkan aja gitu loh. Kalau misal aku nonton videonya orang tuh ada yang komentar seperti ya, aku biarkan, karena itu bukan kapasitasku. Itu udah yang harus ngerespon ya yang punya channel gitu loh. Nah, jadi ini ada 3 fungsinya. Yang ini bukaan ya, bukaan gas. Yang ini temperatur, yang ini pressure atau tekanan. Nah, jadi ketiga ini saling berkaitan gitu ya, jadi bisa dipahami. Kalau ini rusak, pengaruh nggak? Ya pengaruh. Ini kan sensor temperatur, dia nggak bisa baca temperatur yang ada di mesin ya, kelembapannya berapa, mesin itu kondisi panas atau kondisi dingin ya kan. Misal mesin dingin kan lembab ya, nggak ada terjadi pembakaran dan lain-lain, pokoknya itu kan itu bisa baca. Nah kalau ini nggak bisa baca, injektor nyemprotnya ya ala kadarnya. Istilah orang itu gini, istilah orang ya, misal orang kerja ini contohnya, misal pekerjanya kan ini injektor ini, misal kamu nanti nyapu jam 9 sampai jam 10 ya, seperti biasa kayak gitu ya. Nah, dia nyapu ya sampai biasa jam 9 sampai jam 10 misal kayak gitu. Nah terus kalau ada kotoran yang membandel ya dia cuek-cuek aja, padahal misal dari kerjaan jam 9 sampai jam 10 itu kotoran yang membandel itu nggak bisa dibersihkan, harus sampai jam 11, anggaplah seperti itu. Karena nggak ada perintah ya, nggak ada yang lapor, otomatis ya dia kerja seperti biasa gitu loh. Jadi istilah kerja itu ya biasanya gitu loh. Nah kalau ini normal kan dia tahu, oh ini mesin dingin, naikkan ya kan, oh ini mesin panas, turunkan kan, istilahnya kayak gitu. Nah kalau ini rusak ya, mesin dingin di starter ya langsung langsam, starter jeng langsung deng 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 kayak gitu aja. Enggak, harusnya kan mesin dingin start langsung naik dulu RPM-nya karena semburannya banyak ya toh. Nah ini pengaruh. Kalau ini rusak otomatis ya kayak saya tadi bilang, misal andai kata rusaknya, errornya seperti yang awal, dia bacanya itu lembab terus ya, dia bacanya itu dingin terus. Misal ini bacanya itu dingin terus, otomatis dia akan memberikan laporan ke ECU itu suruh banyak terus nyemburnya, suruh banyak, istilahnya kayak mesin dingin, cuknya naikkan. Nah, karena motor injeksi ini kan nggak pakai cuk ya kan, nggak pakai cuk. Ada sih beberapa yang masih menggunakan cuk ya, yang terlihat masih terlihat kayak sensor-sensor IACV yang terlihat ada pernya kayak punya Yamaha ya toh. Itu kan kelihatan ada pernya yang naik turun maju mundur, itu kan kelihatan masih. Nah, sedangkan yang kayak gini kan nggak kelihatan cuknya, hanya saja dia langsung sistemnya main, mesin dingin main, semburannya banyak gitu. Itu istilahnya sama juga fungsinya seperti cuk, cuma secara elektronik. Nah kalau ini errornya gitu, dia bacanya itu dingin terus, mesin dingin lah anggaplah dia, otomatis cuk kan akan nyala terus. Nah jadi dia memberi laporan ke ECU itu suruh memperbanyak terus semburannya. Nah makanya banyak kasus motor injeksi yang boros, padahal normalnya motor injeksi itu kan irit ya kan, ya paham ya. Itu kalau ini sama juga seperti IAPS nya, sensor pressure tekanan udara, dia nggak bisa baca tekanan udara yang masuk itu seberapa, itu juga bisa mempengaruhi borosnya BBM. Nah ini yang saya mau luruskan, karena kebanyakan teman-teman itu fokusnya hanya di bagian katanya sensor O2 nya itu nggak bisa baca seberapa. Nah sensor O2 saya jelaskan, sensor O2 itu membaca BBM pasca pembakaran, pasca ya, sesudah pembakaran, dia bacanya sesudah pembakaran ya. Saya kasih tahu lagi, sensor O2 itu dia membaca setelah pembakaran atau sesudah pembakaran. Nah
Sedangkan IAT itu membaca sebelum pembakaran. Ya, paham ya? Jadi ini bacanya itu sebelum terjadinya pembakaran. Nah, sebelum terjadi pembakaran, ini udah baca dulu, udah ngelapor ke ECU. Terus yang mana yang penting? IACV, IATE, sensor IATS-nya atau sensor O2-nya. Yang penting yang mana? Nah, kayak gitu. Jadi sama-sama penting Kang Bro. Sensor O2 dia juga memberi laporan, ini juga memberi laporan. Tapi kalau menurutku secara pribadi itu lebih penting ini. Kenapa? Sensor O2 itu hanya membagikan laporan hasilnya. Hasilnya berapa? Gitu loh. Oh, ini BBM-nya boros gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau ini rusak, dia memberi laporan ke ECU. Pak, ini BBM-nya terlalu boros loh, terlalu banyak ngasihnya, misal ya kan. Terus ECU sedangkan ECU dikasih laporan ini oleh ini suhunya sekian. Nah, kan kayak gitu. Jadi ECU bingung. Kalau diiritin performa mesin KO, ya kan. Kalau diborosin ya, kalau dinormalkan BBM jadi boros. Kayak gitu, istilahnya seperti itu. Jadi ini itu sebelum pembakaran, sedangkan O2 itu setelah pembakaran. Jadi semuanya O2 itu bisa menyebabkan boros juga. Kalau ini normal, dia bisa kembali normal. Misal sensor O2 rusak ya, terus dia memberi laporan ke ECU, sedangkan ini normal, terus bisa dieksekusi oleh ini. Dieksekusi oleh ECU normal gitu. Nah, kalau ini rusak sama aja Kang Bro. Itu bisa berakibat boros juga. Kalau ini rusak, kalau ini rusak, di perangkat sensor ini bisa menyebabkan boros. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi ya, banyaknya pertanyaan yang masuk soal motor injeksi boros Mas. Motor injeksi boros padahal udah diganti sensor O2. Klep rapet semua, setelan klep normal ya kan. Itu kan sering ya. Nah, padahal ini juga mempengaruhi kinerja motor. Kalau motor itu normal, gampangnya kalau sensor ini normal ya, gampangan misal TPS normal, digas nggak berbet, langsung ber enak tuh kalau TPS normal. Kalau ini normal ya seperti tadi dinyalain pertama ketika masih pagi dingin, RPM naik dulu terus turun, idle normal. Nah itu normal, sama juga ini kayak gitu. Tapi kalau salah satu dari ini nggak normal, misal TPS nggak normal, itu ya dia berbet. Kalau ini nggak normal, sama juga dia pagi dinyalain langsung langsam. Nah itu langsung idle tanpa naik dulu RPM-nya. Nah itu juga bisa. Itu ya, biar nggak salah paham dulu. Jadi sebenarnya selain sensor itu juga ada, selain sensor O2, sensor kayak gini, itu juga ada masalah yang membuat motor itu menjadi boros. Misal kayak kelep, kekencengan, kayak itu istilah kayak motor karbu lah, sama aja ya kan. Kelep bocor dan lain-lain itu juga bisa mempengaruhi boros. Cuman bedanya ketika motor karbu klepnya bocor atau kekencangan setel klep, itu biasanya karbunya itu susah diatur, sedangkan ini dia langsung sensornya yang memberikan laporan sendiri. Jadi nggak kentara, nggak kelihatan lah kalau ini. Jadi motor itu terasa normal-normal saja kalau di motor injeksi. Hanya saja istilahnya apa ya, BBM itu terasa boros gitu aja. Kalau tarikan motor terasa sama aja. Kalau motor karbu ketika klep bocor itu tarikan motor performanya itu berkurang tuh ya. Ini semoga bisa menjawab ya yang kemarin. Katanya dikit-dikit kalau boros sensor O2, terus sensor TPS itu nggak ada pengaruhnya terhadap apa, pembacaan udara lah, pembacaan apalah katanya gitu. Ada yang komen, wah mana ada Mas, itu nggak ada pengaruhnya gini. Nah gitu ya, perlu diketahui kalau sensor TPS itu bermacam-macam juga jenisnya. Kalau yang kayak gini itu berpengaruh, kalau yang TPS tok itu nggak berpengaruh. Nah kan ada yang beda,
ada TPS, ada IACV, nah kayak gitu kan. Nah itu IACV kalau rusak juga berpengaruh. Kalau kayak di motor Beat itu kan terpisah, atau di Yamaha Soul GT, Neo G kayak gitu kan terpisah, itu juga berpengaruh. Itu oke, gitu aja dulu lah ya. Semoga bisa menjawab dan bisa meluruskan. Tidak ada salah-salah tutur kata ataupun ada yang salah dalam pengucapan ya, kurang pas gimana ya, silakan di komen, diperbarui. Kita tetap menerima kritik dan saran, yang penting sopan lah, jangan ngomong anjay kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.